Setelah bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001, evolusi Tiongkok menjadi pusat manufaktur global sungguh luar biasa. Organisasi ini hanya mempunyai peran kecil di arena manufaktur internasional, namun melalui restrukturisasi ekonomi selama bertahun-tahun yang berpusat pada produksi barang-barang berorientasi ekspor, Tiongkok mendorong outputnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Tiongkok memposisikan dirinya sebagai pabrik berbiaya rendah terbesar di dunia, menghasilkan berbagai produk padat karya seperti tekstil, perabot rumah tangga, pakaian, dan furnitur untuk perusahaan dan konsumen di seluruh dunia. Industri-industri ini berfungsi sebagai batu loncatan yang memungkinkan Tiongkok untuk maju secara ekonomi. Selanjutnya, Tiongkok bertujuan untuk mengalihkan fokusnya ke manufaktur kelas atas. Namun jika strategi Tiongkok berhasil, sebuah pertanyaan krusial akan muncul. Siapa yang akan mengisi kekosongan untuk produksi barang-barang murah dan padat karya setelah Tiongkok beralih ke manufaktur kelas atas? Dan di episode hari ini, kita akan membahas apakah Vietnam, India, atau mungkin Indonesia bisa menggantikan Tiongkok. Mengapa tidak ada negara lain yang dapat menggantikan Tiongkok sebagai pusat manufaktur dunia? Judul-judul seperti ekspor Vietnam melampaui Shenzhen dan apakah Vietnam adalah Tiongkok berikutnya telah membuat heboh di media dan forum online. Kisah-kisah ini mencerminkan penggiringan opini bahwa Vietnam mungkin mengambil alih peran Tiongkok sebagai pabrik utama dunia. Vietnam mungkin mendapat manfaat dari ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Banyak perusahaan asing yang bertujuan untuk mengurangi risiko rantai pasokan mendirikan operasi manufaktur di Vietnam dan tempat lain di luar Tiongkok. Vietnam memposisikan hubungannya di antara kedua belah pihak dalam sengketa perdagangan dengan terampil, mengamankan posisi regional yang paling sesuai dengan kepentingannya dalam politik dan ekonomi. Namun ada beberapa alasan penting mengapa Vietnam tidak bisa begitu saja menggantikan Tiongkok sebagai pusat manufaktur dunia. Produsen Vietnam sangat bergantung pada impor bahan mentah, mulai dari kulit hingga aksesoris lainnya dari Tiongkok. Perkembangan Vietnam juga terkait erat dengan pusat manufaktur di sekitar delta Sungai Mutiara Tiongkok di Provinsi Guangdong. Dampak limpahan dari manufaktur Tiongkok sangat penting bagi sektor manufaktur Vietnam sendiri. Tiongkok berpenduduk 1,4 miliar jiwa, sedangkan populasi Vietnam kurang dari 100 juta jiwa. Ini 14 kali lebih kecil daripada Tiongkok. Besarnya sektor manufaktur dan perekonomian di Tiongkok memungkinkan perusahaan beroperasi lebih efisien. Meskipun Vietnam dianggap sebagai salah satu lokasi alternatif terbaik selain Tiongkok, namun negara ini menghadapi tantangan dalam perekonomiannya. Bank Dunia melaporkan bahwa angkatan kerja di Vietnam hanya 7% dibandingkan Tiongkok. Sekalipun Vietnam menarik manufaktur di sektor-sektor seperti elektronik dan tekstil, hal itu tidak dapat menggantikan produksi Tiongkok secara keseluruhan. Jika Vietnam tidak bisa menggantikan Tiongkok, lantas bagaimana dengan India? Meskipun India telah memanfaatkan kekhawatiran Barat dan menarik peningkatan investasi asing, namun tidak realistis bagi pemerintahan Modi untuk benar-benar percaya bahwa dengan bantuan Barat, India dapat menggantikan Tiongkok sebagai pusat manufaktur baru di dunia dan memenuhi ambisinya untuk menjadi negara yang maju. Kualitas tenaga kerja dan ketersediaan infrastruktur di India tertinggal jauh dibandingkan Tiongkok. Meskipun beberapa orang memandang rendahnya biaya tenaga kerja di India sebagai suatu keunggulan dibandingkan Tiongkok, tetapi manfaat sebenarnya relatif rendah. Selain itu, kapasitas di India kurang luas dibandingkan Tiongkok, sehingga berpotensi memperburuk ketertinggalannya dalam peningkatan kemampuan tenaga kerja. Meskipun ada upaya yang dilakukan pemerintahan Modi saat ini, kegagalan untuk mengatasi defisit juga secara efektif dapat mengancam stabilitas sosial di India. Selain itu, masyarakat India yang beragam mengurangi manfaat dari jumlah penduduknya yang besar. Dengan beragam kelas, etnis, dan agama, India lebih merupakan kombinasi ribuan pasar kecil dibandingkan pasar terpadu yang berpenduduk 1,4 miliar orang. Hal ini menghambat kemampuan India untuk memanfaatkan sepenuhnya keunggulan demografisnya. Meskipun India merupakan negara dengan jumlah penduduk hampir sama dengan Tiongkok, hanya selisih kira-kira kurang dari 4 juta jiwa. Tradisi lama India dalam melakukan intervensi pasar dan proteksionisme perdagangan juga menciptakan lingkungan bisnis yang kurang ramah terhadap investor asing.
Reformasi ekonomi India pada tahun 80-an kurang pro pasar dan lebih pro bisnis dibandingkan dengan reformasi Tiongkok. Peraturan yang ada saat ini, seperti kewajiban bagi perusahaan dengan lebih dari 300 karyawan, wajib meminta izin pemerintah untuk melakukan PHK, berkontribusi terhadap maraknya perusahaan kecil dan informalitas dalam perekonomian India. Selain itu, ketergantungan India pada Tiongkok menimbulkan tantangan yang signifikan. Lebih dari seperempat nilai tambah ekspor India disumbangkan oleh Tiongkok saja. Hal ini sangat kontras dengan situasi pada pergantian abad ini. Ketergantungan India pada Tiongkok telah meningkat secara signifikan selama 2 dekade terakhir, sehingga sulit untuk menggantikan seseorang yang menjadi sandaran Anda. Dalam sistem industri yang komprehensif, Tiongkok menjadi satu-satunya negara di dunia yang mencakup semua kategori dalam klasifikasi industri PBB. Dengan kapasitas produksi yang besar dan skala pasar yang luas, keunggulan Tiongkok tidak ada bandingannya. Selain itu, infrastruktur yang matang dan jaringan logistik yang efisien memainkan peran penting dalam mengurangi biaya keseluruhan dibandingkan dengan perusahaan lain. Ketika negara-negara lain meningkatkan konektivitas mereka di bidang logistik dan infrastruktur, Tiongkok akan tetap menjadi bagian yang sangat diperlukan dalam proses tersebut. Hasil yang tidak dapat dihindari dari integrasi ekonomi yang lebih besar di Asia adalah ikatan yang lebih kuat antara sektor manufaktur Tiongkok dan sektor manufaktur negara-negara lain. Memanfaatkan sektor manufaktur Tiongkok yang sangat besar menjadi sangat penting bagi perkembangan perekonomian Asia lainnya. Memang ada kemungkinan bahwa manufaktur padat karya akan bertahan di Tiongkok, namun mengalami transformasi yang signifikan. Teknologi, khususnya otomasi, mempunyai potensi bagi robot untuk menangani tugas-tugas sulit, sementara manusia berfokus pada upaya yang lebih terampil. Tiongkok merupakan salah satu pemimpin dunia dalam penerapan robot industri, khususnya di sektor seperti otomotif dan elektronik. Namun antusiasme mereka untuk mengadopsi teknologi ini dalam produksi barang-barang berbiaya rendah masih terbatas, mungkin karena ketersediaan sejumlah besar tenaga kerja murah. Manufaktur Tiongkok bisa mengalami evolusi yang dalam hal ini Tiongkok akan menggantikan dirinya sendiri, terutama dengan terkonsentrasinya sebagian besar sektor manufaktur padat karya di kota-kota besar. Meskipun para produsen di banyak negara secara aktif berupaya memperluas sumber mereka di luar Tiongkok dan perusahaan-perusahaan di industri seperti fashion menjajaki kemungkinan memproduksi barang lebih dekat dengan konsumen akhir mereka di Eropa dan Amerika, banyak yang masih merasa sulit dan sangat mahal untuk meninggalkan Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh pengaruh Tiongkok yang signifikan dalam industri manufaktur global. Ekosistem yang mapan di Tiongkok yang mencakup tenaga kerja terampil, keahlian teknologi dan jaringan pemasok yang luas menjadikannya landasan yang tak tergantikan dalam landscape manufaktur global. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Vietnam, India atau bahkan Indonesia dapat menggantikan posisi Tiongkok sebagai manufaktur dunia? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.